Bahrain kirim sinyal bahaya bagi timnas Indonesia setelah juara Piala Teluk 2024. Tim Merah Putih harus ekstra hati-hati karena berpotensi kehilangan 7 pilar utama saat menjamu Bahrain karena ancaman akumulasi kartu kuning. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan menantang Australia dan menjamu Bahrain. Jika Timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia, posisi Garuda bisa naik ke peringkat kedua, yang merupakan zona aman untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Diprediksi laga melawan Bahrain akan menjadi ujian berat karena 7 pemain kunci Timnas Indonesia harus waspada terhadap ancaman akumulasi kartu kuning. Dalam laga melawan Australia, ada 1 pemain yang dipastikan absen membela Timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun harus absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Pemain berposisi striker itu mendapatkan kartu kuning saat melawan Bahrain dan Arab Saudi. Namun pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak terlalu pusing karena punya pemain pengganti Ragnar Oratmangun. Kemungkinan besar pemain itu adalah Ole Romeni yang proses naturalisasinya tengah berjalan. Dan kemungkinan pada bulan Maret sudah bisa membela Timnas Indonesia. Tentu yang paling menjadi kekhawatiran adalah saat laga melawan Bahrain nanti. Sebab ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang berpotensi absen melawan Bahrain. Beberapa pemain Timnas Indonesia ini sudah mengoleksi 1 kartu kuning. Mereka adalah Maarten Paes, Jay Idzes, Muhammad Ferrari, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, Nathan Chow Aon, dan Marcelino Ferdinand. Ketujuh pemain itu harus bermain hati-hati saat melawan Australia nanti. Sebab, jika mendapatkan kartu kuning dalam laga melawan Australia, maka pemain itu akan absen saat bersua Bahrain. Tentu saja ini akan menjadi sebuah kekhawatiran bagi Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu harus menurunkan skuad terbaik dan bermain Spartan demi mencuri poin di kandang Australia. Dan yang tak kalah penting, Indonesia harus dalam kondisi skuad terbaik saat menjamu Bahrain di GBK untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Perlu diketahui, Maarten Paes, Calvin Verdonk, dan Muhammad Ferrari sudah mengoleksi kartu kuning saat laga tandang melawan Arab Saudi, di mana Timnas Indonesia bermain imbang 1-1. Untuk Jay Idzes sudah mengoleksi kartu kuning saat Timnas Indonesia kalah 2-1 dari Cina. Sedangkan Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu kuning saat Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 lawan Bahrain. Terakhir, Ivar Jenner dan Nathan Chow Aon mendapatkan kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Sementara itu, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Tim Merah Putih kini duduk di posisi ketiga dengan mengemas 6 poin dari 6 laga yang sudah dijalani. Timnas Indonesia menyisakan 4 laga ke depan melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Timnas Indonesia harus ekstra waspada saat menjamu Bahrain nanti. Sebab Timnas Bahrain mendapatkan modal berharga jelang menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilmun's Warriors sukses menjadi juara Gulf Cup atau Piala Teluk 2024. Bahrain sukses menundukkan Timnas Oman dengan skor 2-1 dalam laga final Gulf Cup 2024 yang digelar di Jabr Al Ahmad International Stadium, Kuwait, Sabtu 4 Januari 2025. Bahrain awalnya tertinggal 1 gol lebih dulu kala pertandingan bergulir 17 menit akibat torehan Abdul Rahman Al-Musyaifri. Skor 1-0 untuk Oman bertahan hingga turun minum.
Di babak kedua, Bahrain menemukan momentum bangkit. 2 gol berhasil diciptakan di menit-menit kritis, meski berbau keberuntungan. Torehan pertama hadir berkat penalti Mohamed Marhoun menit ke-78 dan gol bunuh diri Mohamed Al-Musalami dari Oman pada menit ke-80. Bagi Bahrain ini merupakan titel Piala Teluk kedua sepanjang sejarah setelah 2019. Tentunya trofi itu menambah kepercayaan diri tim berjuluk Dilmun Warriors itu sebelum menghadapi timnas Indonesia. Pada Piala Teluk 2024 ini, benar-benar menjadi ajang bagi Bahrain untuk menunjukkan kekuatan sejatinya, sekaligus persiapan menuju lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Talajic mencurahkan segala pujian kepada para pemainnya yang dia juluki sebagai pahlawan. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Talajic menerima banyak pujian tanpa henti dari media. Pujian itu terutama terkait keberhasilannya mengubah citra timnas di antara pendukung Bahrain dan bagaimana dia telah membantu para pemain mendapatkan kembali kepercayaan. Saya memiliki pemain-pemain yang benar-benar hebat. Kami mempersiapkan mereka untuk banyak hal selama sesi latihan kami. Saya sangat bangga dengan mereka, bagaimana mereka berpikir cepat dan bereaksi cepat. Selamat untuk para pemain saya. Selamat kepada mereka karena telah berjuang selama 90 menit dan membuat permainan yang luar biasa, ungkap Talajic. Pelatih berusia 59 tahun itu kemudian ditanya media tentang upaya Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menyampaikan jawaban yang menjadi peringatan bagi 4 lawannya di tahun 2025 ini, terutama Jepang dan timnas Indonesia pada Maret mendatang. Talajic dengan berani menyatakan bahwa timnas Bahrain akan menjadi tim yang mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Bahrain. Dia percaya jika Bahrain akan lolos Piala Dunia, insya Allah kami akan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dengan baik guna membuat sesuatu yang baru, membuat beberapa kejutan untuk pertandingan-pertandingan berat yang akan datang. Insya Allah, saya berjanji kepada semua orang, mereka akan bangga dengan para pemain saya, tegas Talajic. Dengan keberhasilan Bahrain menjuarai Piala Teluk 2024, jelas merupakan sinyal bahaya bagi timnas Indonesia. Tim Merah Putih harus ekstra hati-hati ketika melawan Bahrain nanti. Shin Tae-yong harus menurunkan skuad dan strategi terbaik untuk mengalahkan Bahrain. Jangan sampai pada laga krusial nanti menjadi tempat untuk melakukan eksperimen lagi. Semoga pada tahun 2025 ini prestasi timnas Indonesia semakin meningkat, dengan memastikan diri lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah.